Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islamitinda, jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang lagi nonton semuanya. Kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini, jangan remehkan kematian. Ya namanya kematian tadi sudah diingatkan oleh guru-guru kita, bisa masih muda meninggal, walaupun belum sampai tua gitu ya. Jadi bisa tanpa sakit, bisa dengan sakit, ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut nih ya, bicara tentang amalan. Nah namanya manusia nih ikhtiarnya nih pengennya panjang umur. Betul. Bener ya Ustadz Bani nih ya. Amalan apa nih Ustadz Bani yang bisa memanjangkan umur kita dengan menunda kematian? Tapi amalan itu nggak sampai meremehkan yang namanya kematian. Karena takutnya kita pengen panjang umur, pengen jadi ngeremehin kematian. Mohon izin penjelasannya. Fadhal Ustadz Bani. Dia sendiri-sendirian panjang sampai hari kiamat. Jangan juga. Sepi. Habib Muhammad, Ustaz Zalulu, Mas Fali dan guru kami dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 11. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada seseorang yang Allah panjangkan umurnya atau Allah kurangi jatah hidupnya, dicepetin meninggalnya berarti. Illa fi kitab, kecuali itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman, ada orang yang dipanjangkan umurnya dan ada yang dicepetin matinya, baik dengan sebab atau tidak sebab. Berarti ada sebab-sebab yang menyebabkan orang umurnya ditambah panjang, ditunda kematiannya. Dan ada sebab-sebab yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan umurnya cepat, sehingga cepat meninggal. Di antaranya beberapa maksiat. Nah, berarti ada amalan yang bisa kita lakukan, yang itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Tapi jangan kepanjangan, kata Habib, benar. Kalau sampai kiamat kita sendirian, sampai yang gotong, Bib. Nggak ada yang mandiin. Jangan sampai ngerasain kiamat juga. Jangan sampai ngerasakan kiamat. Serem, nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Apa itu amalan-amalannya? Yang pertama adalah sedekah. Kata Rasulullah SAW, sadaqatul mu'min tazidu fil umri. Sedekah orang beriman itu akan menambahkan umur, Masya Allah. Orang yang rajin bersedekah, insya Allah Allah tambahkan umurnya. Tuh ada tetangga saya, Ustaz, rajin banget sedekah, meninggal duluan. Kalau dia nggak sedekah lebih pendek. Bisa jadi dengan sedekah itu sampai segitu. Kalau dia nggak sedekah lebih cepat lagi meninggalnya. Benar. Wa tadfa'u atau tamna'u mitatassu. Ini yang penting. Dan orang yang rajin sedekah Allah hindarkan dari kematian yang buruk. Jadi meninggalnya orang yang ahli sedekah, Masya Allah, insya Allah meninggal dalam kondisi yang baik. Amin. Tapi kalau orang yang nauzubillah nggak mau bersedekah, nauzubillah min dzalik, bisa jadi umurnya lebih pendek dan juga meninggalnya dalam kondisi yang buruk. Nauzubillah. Itu satu. Yang kedua, apa amalan yang bisa kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita adalah silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dimudahkan rizkinya, yubsata dari kata basata itu dibentangkan, karpet itu dibuka. Jadi kalau mau dibuka rezekinya, dibentangkan, dibuka dari banyak pintu, dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Memang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud silaturahim itu adalah menyambung. Silah itu kan menyambung. Ar-rahim dari kata rahim, yang memiliki hubungan nasab. Ya, kepada kakak, adik, paman, baik yang mewarisi ataupun yang tidak mewarisi. Meskipun begitu, kata Imam Qurtubi, boleh juga diperluas maknanya, selain kepada kerabat kita yang memiliki nasab, juga boleh kepada yang lain. Kita ke Habib, apalagi ke Mas Fadli, ke Ustazah Lulu atau yang lainnya, itu juga masuk silaturahim. Karena kalau ditarik-tarik ke atas, ketemu juga kita di Bunda Siti Hawa dan juga Nabi Adam. Cuman kan kejauhan. Kata Ibu Hajar dekat. Ya dekat ya, keluarga nasab itu. Nah, ini insya Allah kalau kita rajin silaturahim, Allah akan tambahkan umur kita dan akan dipanjangkan. Amin. Masya Allah. Ditunda kematian kita. Nah, yang terakhir yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzada fi rizqihi falyabar walidayhi wal yasir rahimah. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Masya Allah tuh. Wah, jamaah, yo siapa yang mau panjang umur, berbakti sama orang tua, banyak sedekah, kunjungi saudara-saudara, insya Allah panjang umur tuh. Amin. Kita nggak pernah tahu yang namanya umur. Mungkin waktunya sekarang tiba-tiba karena kita melakukan itu jadi lebih panjang. Masya Allah, Masya Allah. Minimal SMS dah. Iya. Silaturahim itu bentuknya macam-macam ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Bani ilmunya. Nah sekarang kita lanjut nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang mungkin punya pekerjaan ekstrim. Wah, sampai banyak orang bilang gini, oh, nak kamu jangan kerja itu. Kamu tuh, waduh, gampang tuh meremehkan kematian takutnya. Itu karena kerjanya tuh resikonya tinggi di tengah laut, ya kan? Dia mungkin apa namanya ngambil minyak bumi. Ada juga orang yang bersihin kaca jendela gedung sampai lantai ratusan lantai. Nah ini kan
sebenarnya dia juga butuh duit masalahnya. Dia mau coba pekerjaan lain, nggak ada yang terima. Nah, ini bagaimana nih? Es krim tuh bukan yang manis-manis dingin. Es krim. Gitu, Bib. Mau izin penjelasannya, Bib. Fadhal. Baik, subhanallah. Ini di antara bagian pejuang-pejuang pencari nafkah. Masya Allah. Makanya pejuang-pejuang pencari nafkah ini artinya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya Allah, amin. Di antara besar pahalanya, sebelum kita bahas yang selanjutnya, di antara besar pahala pejuang-pejuang pencari nafkah ini, namanya manusia kan ada dosa. Betul. Yang banyak dosa kan gitu, artinya banyak Ya orang. Allah. Hah? Siapa? Kita semua. Artinya ada dosa-dosa terkadang kita nggak tahu, Mas Fadli. Iya, Ya. betul. Ada dosa-dosa, ya ada dosa-dosa yang mungkin itu termasuk dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita berjuang mencari nafkah buat keluarga kita, atau orang yang belum nikah buat ayah ibunya tadi berbakti dia. Betul. Itu dosanya bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selama dia berjuang dengan resiko kematian lah, bisa dikatakan ekstrim tadi, resiko kematian, subhanallah, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nih pencari nafkah ini meninggal dunia karena mencari nafkah tersebut, terhitung mati syahid. Amin ya Allah. Kan orang pengen mati syahid itu nggak gampang, nggak bisa juga milih, kata Ustadz Bani tadi, nggak bisa orang milih. Subhanallah, dengan sebab dia cari nafkah tersebut sampai dengan ekstrimnya dan dia meninggal dunia lagi cari nafkah, kayak kita jam 3 malam sudah kemari, kan kita nggak tahu umur. Bener, tahu-tahu namanya jalanan gelap gitu kan. Kan terhitung, insya Allah terhitung meninggal syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'ala azamatu. Jadi bukan juga berarti ini meremehkan kematian, menantang kematian, bukan. Betul. Nggak ada sih siapa orang yang mau, artinya mungkin dengan sebab keterpaksaan dia harus kerja yang sampai di gedung, bergantung-gantungan di gedung, tapi intinya ada jalan ikhtiar. Apa jalan ikhtiar? Selama kita sudah ikhtiar, apabila terjadi juga itu sudah maktub fi kitab tadi, artinya sudah memang tertuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhtiarnya? Ya kan ada safety-nya. Ada pengamannya. Betul. Mungkin dari pihak gedungnya juga sudah menyiapkan pengamannya. Tapi kalau sampai subhanallah, jangan sampai, kalau sampai terjatuh juga memang sudah maktub atau tertulis dari Allah Subhanahu wa taala. Ada asuransi juga. Ya, intinya artinya dengan perjuangan kita tersebut, kita tidak boleh, oh saya sanggup, saya hebat, nantang malaikat, nantang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh. Nggak pakai pengaman. Tidak pakai pengaman. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya jalani ikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jadi Masya Allah ya, buat pejuang-pejuang nafkah yang mungkin harus menghadapi pekerjaan-pekerjaan ekstrim, yang penting pakai pengaman. Insya Allah setiap pekerjaan yang dilakukan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Seandainya sampai tadi meninggal dunia, insya Allah kategorinya meninggalnya syahid. Amin. Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya, bikin orang jadi makin pede buat kerja nih, yang penting nih. Masya Allah. Dapat nafkah buat keluarga. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap nih karena ada Ustadz Ustazah Habib. Sebelumnya tolong disamarkan nama akun saya ya. Oke, Masya Allah udah. Katanya kita bisa mengingat kematian dengan cara mengunjungi orang sakit. Betul. Tapi tetangga saya lagi sakit, nggak mau dijenguk. Katanya penyakitnya nggak apa-apa. Padahal dia sering bolak-balik rumah sakit. Terus, apakah tetangga saya itu meremehkan kematian? Padahal kita yang menjenguk kan bisa mendoakan. Nah, apa benar nih kalau misalnya ada benar-benar ada orang yang sakit tapi nggak mau dijenguk, itu jadi meremehkan kematian? Mohon izin penjelasannya. Iya, mohon izin. Ya, Ustaz silakan. Habib Kak Fadli. Jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay!
Lillah. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang Amin. umur Amin. dalam Amin. keberkahan. Amin, 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 Nah, ya bagaimana Rabbal kalau misalnya ada yang sakit, kemudian nggak mau dijenguk, apakah ini termasuk yang meremehkan kematian? Don saga, don tales, Cakep. nggak gitu juga, Keles. Mantap. Kenapa? Karena memang haknya muslim terhadap muslim yang lain memang menjenguk ketika sakit. Kemudian Masya Allah banyak sekali reward ya, pahala yang Allah berikan ketika kita menjenguk orang yang sakit ya. Kemudian juga dapat rahmat Allah dan dapat doa dari malaikat, kemudian doa juga diijabah dan mengingat juga kematian, Masya Allah. Tapi bagaimana ketika yang sakit ini nggak mau dijenguk? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Artinya apa? Yakni orang-orang yang beriman jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi mohon maaf jangan sampai kita berprasangka, ini orang nggak mau ya dijenguk padahal kita lihat dia ke rumah sakit mulu, sakit mulu. Tapi kenapa kok nggak mau ada welcome untuk kita datang menjenguk ya? Jangan sampai kita suudzon seperti itu. Bisa jadi mohon maaf, ini karena memang ketika sakit alasannya ya mohon maaf yang pertama butuh istirahat. Bener. Namanya sakit kan masa pemulihan, butuh istirahat gitu. Jadi ada masa tidurnya, kemudian makannya pun juga terjaga dan higienis. Apalagi kalau misalnya ada jam-jam besuk, itu kan juga dilihat, oh anggota keluarga pun juga cukup. Atau mungkin bisa nggak semua teman sekelas deh yang jenguk, nggak semua teman kantor gitu kan. Tapi satu orang aja mewakili, pasti akan dimaklumi, jangan sampai semua juga. Kalau satu teman kantor, kantornya pindah. Iya, ke ya, rumah capek sakit, kerja rumah ya. sakit penuh. Makan ketan, anget bangetan banget. Kecuali tanggal merah, cuman atuannya ntar nyusahin lagi. Kemudian juga, nih ketika kita misalnya kok dia nggak mau nih dijenguk, bisa jadi mohon maaf karena fisiknya berubah Kak Betul. ketika sakit. Ada yang kurusan, kemudian juga apa ya, karena memang beda orang yang sakit dan orang yang sehat tuh fisiknya pun juga berbeda. Jadi takutnya mohon maaf malu dia ya. Dan juga ketika ada yang jenguk ya, khawatirnya komentarnya terlalu banyak. Sedangkan Rasulullah pun juga bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik, kalau nggak bisa diam gitu kan. Kul khairan au liyasmut, bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Bisa jadi mohon maaf ketika jenguk kita, wah bisa sakit begini ya, aduh kenapa kok bisa begini, dia bisa jadi butuh istirahat. Nggak mau ngobrol ya, kemudian juga capek. mau ngobrol, Atau capek. husnuzon aja. Husnuzon itu penyakitnya menular, dia nggak mau nularin orang. Bisa jadi ya. Benar. Nah ini banyak sekali hal-hal yang memang kita harus maklumi. Betul. Ya, insya Allah. Jadi ketika kita sudah tahu seperti itu kan bisa lewat WhatsApp. Silaturahimnya lewat WhatsApp, jenguknya lewat Assalamualaikum. Kalau enggak, kalaupun memang kita tidak bisa jenguk, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, maka tumbuh cinta dan kasih sayang. Bisa aja parselnya datang, Assalamualaikum, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, la ba'sa tahurun, insya Allah Allah yashfik gitu kan. Kita cantumkan doa di sana. Yang terpenting adalah doa yang insya Allah mudah-mudahan jangan sampai memberatkan yang sakit. Tetap memang banyak sekali reward, baik itu yang menjenguk atau yang dijenguk, tapi insya Allah mudah-mudahan ketika tidak mau dijenguk maka kita husnudon. Ana inda dhonni abdi bi. Kita ini bersama prasangka Allah, bersama prasangka hambanya. Ketika insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga prasangka baik kita, maka insya Allah, maka kalaupun bisa kita berikan semangat, insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, lekas sembuh, jangan sampai terlalu letih, lelah. Betul. Nanti kerjanya kan bisa seperti itu. Bener. Insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, manggut-manggut, tanda setuju, Cakep. cemungut untuk maju. Masya Allah. Ada juga yang jenguk gini, wah teman saya kemarin sakit begini mati. Jangan kayak Jadi gitu. ngedrop dia. Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Terlalu. Udahlah kita husnuzon aja, jangan suuzon. Kalau misalnya dia nggak mau dijenguk, mungkin dia nggak pengen istirahat. Kalau misalnya dia mau bolak-balik rumah sakit, Bu, datang, Mbak, itu butuh biaya tambahan nggak? Nanti kita bantu. Nah, itu kayaknya lebih anjuran. iya, lebih bermanfaat. Masya Karena makin Allah. lama di rumah sakit makin stres, mahal. Mahal. Aduh, ini ada pertanyaan lagi nih, ya, ada dari jamaah nih dari Instagram @jodiansyah11. Assalamualaikum, Islam itu indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah orang yang masih belum bisa beramal bahkan di saat terakhir orang tersebut bisa meremehkan kematian? Karena tetangga saya anaknya baru meninggal, tapi orang tuanya malah nggak bisa menyolotkannya, malah nyuruh ustadz aja. Nah ini gimana nih orang-orang begini, Ya Ustazah Lulu? Allah, kenapa bisa begitu? Kenapa emangnya? bisa begitu? Gimana kalau kita
jawab Kita bentar. mau jenguk dulu apa Kita gimana? jawab bentar, maksudnya Iya, jangan kita jawab jawab. sekarang. Yang di rumah biar nunggu dulu. Karena mungkin aja bapaknya lebih menghormati ustadznya. Kita kan nggak tahu. Iya, Nanti kita betul. tunggu jawabannya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.